Gadis itu melumuri seluruh tubuhnya dengan lemak kambing, mengenakan kacamata renangnya, lalu perlahan melangkah ke laut. Tujuannya jelas, menyeberangi Selat Inggris dengan berenang. Setelah ia berenang sejauh 10 mil, pelatihnya, yang diam-diam tidak ingin ia berhasil, mulai menyuruhnya untuk memperlambat. Namun ia mengabaikannya dan terus berenang dengan ritmenya sendiri. Pelatih itu tidak menyerah. Ia menyuruh Adele membawa sebuah apel. Jika apel itu menyentuh tangannya, ia akan didiskualifikasi dan semua usahanya akan sia-sia. Untungnya tangan pelatih itu tergelincir dan apel tersebut jatuh ke air. Melihat hal itu, gadis itu tidak berhenti. Ia malah berenang lebih cepat. 10 menit kemudian pelatihnya memberinya minuman. Itulah yang sangat ia butuhkan. Jadi ia meminumnya tanpa tahu bahwa pelatih tersebut telah mencampurkan sesuatu ke dalamnya. Tak lama kemudian Adele mulai merasa pusing dan terpaksa berhenti untuk beristirahat. 3 hari kemudian ia mencoba lagi, kali ini dengan ayahnya di sampingnya. Adele melaju dengan lancar sejauh 8 mil. Lalu rintangan besar pertama pun muncul. Sekumpulan ubur-ubur dalam jumlah besar menghalangi jalannya dan ia tidak punya pilihan selain berenang menembus mereka. Ratusan ubur-ubur menyengatnya berulang kali. Tubuhnya segera dipenuhi luka. Setelah 20 menit Adele akhirnya berhasil melewati ubur-ubur itu. Tetapi air asin membuat lukanya terasa perih sehingga ia mengapung di permukaan untuk beristirahat sejenak. Setelah beberapa waktu ia mengenakan kembali kacamata renangnya dan melanjutkan. 8 jam kemudian ia menghadapi arus berlawanan yang sangat kuat. Seberapa keras pun ia berusaha, ia hampir tidak bisa maju. Melihat perjuangannya, saudara perempuannya melompat ke air untuk berenang di sampingnya, membantunya melewati arus tersebut. Namun setelah 1 jam, saudarinya kehabisan tenaga dan harus kembali ke perahu, meninggalkan Adele sendirian. Saat malam tiba, kabut tebal menyelimuti laut. Perahu tidak lagi bisa menuntunnya. Adele harus terus berenang seorang diri. Namun dalam kegelapan, ia kehilangan arah dan mulai kehilangan harapan. Kemudian ia melihat cahaya di kejauhan. Itu adalah teman-temannya yang berdiri di pantai sambil memegang obor untuk menuntunnya. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, ia berenang menuju cahaya itu. 1 jam kemudian, tangannya akhirnya menyentuh pasir. Itu berarti ia telah mencapai daratan. Ini adalah kisah nyata. Trudy Ederle menjadi wanita pertama yang berenang melintasi Selat Inggris. Dengan tekadnya, ia menghancurkan keraguan, stereotip, dan ejekan kejam. Dan bagi yang ingin tahu lebih lanjut, filmnya berjudul Young Woman and the Sea. Tapi pertama, berapa lama kamu ingin ibumu tetap hidup? 24 jam. Abaikan. 200 tahun, tekan suka, like. 500 tahun, kirim hati di komentar. 1000 tahun, subscribe, dan bagikan. Selamanya, lakukan semuanya.